Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Orang-orang yang sehat bakal bisa belajar. Orang yang punya ilmu bakal bisa dapat kerjaan. Orang yang punya duit dari kerja bisa invest lagi di kesehatan, belajar lagi, dan yang memadai untuk rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Dari 3 balita yang lahir menderita stunting. Kalau stunting, lu lahir otak lu udah nggak develop dengan baik. Lagi hamil, nggak cukup dapat gizi, makanan, anaknya lahirnya jadi kurang pintar. Dan ini ngaruh ke tinggi badan, life expectancy. Negara nomor 1 yang stuntingnya paling gede dibanding Vietnam, Malaysia, Thailand, kita 27,5%. Nih, kalau angkanya di atas 20%, itu negara udah red alert. Dan sebenarnya gue ngerti kenapa Pak Prabowo itu mau makan siang gratis biar mengurangi stunting sama anak-anak. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas. Keluarga yang paling kelaparan cuma kalah sama Timor Leste dan Laos. Dan kalau kalian ngerasa sampai sekarang ya ngeremehin kesehatan, mungkin kalian di daerah perkotaan makan masih bisa gampang. Kalau di desa-desa itu problem yang tadi gue sebut semua. Jumlah dokter kita tuh secara rasio ketiga terendah dari. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Guru Indonesia yang dipandang profesi yang rendah, yang gajinya yang lebih murah daripada roti. Padahal dana pendidikan tuh 600 triliun lebih loh. Pertanyaannya kenapa nggak bisa disalurkan? Misal kasusnya Ibu Supriani, udah ngabdi 16 tahun jadi guru honorer, dituduh pukul siswanya yang kebetulan anak polisi. Bilangnya mau dimediasi bayar 50 juta, tapi kan nggak bisa bayar ya. Sekarang terancam pidana dan nggak bisa jadi PNS. Donasi itu bisa bikin yang namanya segregasi sosial. Jangan sampai kesenjangan yang punya infrastruktur bagus, punya dana gede untuk bikin sekolahnya keren-keren, yang biasa aja itu malah bikin murid-muridnya ketinggalan. Kalau sekolah yang muridnya itu harus naik perahu 1 jam untuk bisa ke sana. Karena nggak rata, bahkan ada 1 siswa yang nggak sekolah karena udah nggak ada gurunya, udah 3 bulan gas kenceng, tapi dihalangin terus. Sejak pertama kali kurikulum kita dari 1947 udah berubah 10 kali. Struktur penataan Prabowo dalam sistem ekonomi gratis. 3 hal yang sudah benar untuk diterapkan. Pentingnya generasi ke depan. Personal humanisme hidup yang jelas dengan gizi seimbang agar otak IQ tinggi. Usia dini harus diperhatikan dengan serius dan cermat. Agar bangsa Indonesia menjadi sejahtera. Rakyat begitu sangat mengharapkan Presiden Prabowo dapat membawa negara ini menuju kejayaannya. Memberi harapan dan juga kesejahteraan. Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, suatu penerapan metode yang sudah benar. Dan keyakinan yang tulus dan ikhlas Prabowo untuk membangun negara ini menuju kejayaannya dan keselamatan, serta sejahtera terlihat dari proyek jangka panjang dan pendek yang terangkum di program kerjanya saat ini. Bravo Pak Presiden Prabowo, semoga cita-cita muliamu dapat terrealisasi secepatnya.